Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara kita Testi. Hari ini kita berada di seputaran Mendalo. Kita sudah berada di salah satu ikhwan kita yang membuka usaha jam custom. Kita akan kepoin terkait perjalanan hijrah beliau sekaligus mengenai usaha beliau. Untuk itu ikuti acara ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Ahi dan Usti, brother dan sister dimanapun berada, kita telah bersama narasumber kita hari ini, Ahi Sidik. Untuk lebih lanjut terkait informasi beliau dan aktivitas serta perjalanan hidupnya, mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Ahi? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ahi, sebuah kebahagiaan kami dari tim Jami Mengaji bisa berkunjung ke tempat antum, di tempat usaha antum ini. Hari ini kita akan gali informasi dari antum terkait perjalanan hidup antum, nanti kisah hijrah, termasuk nanti berkenaan dengan usaha. Nah, sebelumnya antum tafadhol perkenalkan diri terlebih dahulu. Padahal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Purama Sidik, kunyanya Abu Wais. Alhamdulillah ana udah menikah, istri 1, anak 2. Suku ana dari Jawa Barat, jadi suku ana Sunda. Kalau antum lahirnya sendiri di mana? Lahir di Sumedang, Bang. Lahir di Sumedang, Masya Allah. Berarti orang Sunda ya? Nah, kalau ke Jambi sendiri antum, kira-kira tahun berapa, pas antum usia berapa? Kalau pasti tahunnya sih agak lupa gitu. Kan. Masih kecil ya? Masih kecil. Anak kurang lebih umur 3 tahun itu udah dibawa sama orang tua kan. Karena zaman dulu biasanya ada transmigrasi istilahnya kan. Nah, jadi ya benar. Anak dibawa sama orang tua ke sini ke Jambi. Ya. Mungkin kurang lebih tahun 93-an lah, kurang lebih. Nah, pada waktu itu posisi pertama di Jambi di mana? Anak awal-awalnya bukan di Jambi kota sini tapi daerah Diatran namanya, Bang. Diatrannya di mana? Terannya di SP2, di Mersam. Di Mersam. Di Batanghari. Orang tua antum toke sawit. Itu sawit kan? Benar. Sawit ya. Cuman dulu anak tuh, Bang, orang tua anak tuh kebetulan dulu pas di Jawa Barat itu dinas transmigrasi. Jadi beliau ditugaskan ke sini ke Jambi bawa anak istri gitu ceritanya. Berarti orang tua antum berarti PNS-nya. Ya benar. Anak kira dari bagian dari yang program Jambi transmigrasi dari sana berarti buka kebun segala macam. Benar. Jadi inilah ya pendamping ya. Pendamping. Cuma memang dulu juga dikasih jatah sih. Satu kapling ini. Sampai sekarang masih ada? Alhamdulillah udah dijual. Masya Allah, kira sudah bertambah harusnya. Nah, berarti sekarang posisinya habis dari Mersam. Nah, kira-kira berapa tahun nanti di Mersam? Anak kurang lebih daerah pokoknya daerah SP itu kurang lebih sampai kelas 5 SD. Nah, sudah itu baru anak pindah ke Morabulian. Itu dari kelas 6 SD sampai SMA, sampai kurang lebih tahun 2009. Anak hijrah ke Jambi kota ini tahun 2010 sampai sekarang. Nah, berarti orang tua sekarang posisi masih di Bulian kah? Enggak, sudah pindah ke Jambi semua. Di mana tepatnya posisinya sekarang? Di Sungai Duren jatuhnya, dekat dari sini. Kurang lebih perjalanan 10 menit dari sini. Berarti kalau Bulian Batanghari, tapi kalau kita di sini kan Muara Jambi ya? Muara Jambi ya. Berarti beda kabupaten tapi deketan lah ya. Tidak terlalu jauh, Masya Allah. Oke, Ahi, baik. Kita lanjut. Kan sekarang gini, Ahi, kita dalam rangka bulan suci Ramadan nih. Ini kan kita akan tayang nanti bulan suci Ramadan. Nah, antum cerita dikit sebelum kita nanti masuk ke perjalanan hidup antum, cerita dikit rutinitas antum biasanya pada saat bulan suci Ramadan, mulai dari antum beribadah, kemudian nanti aktivitas dengan keluarga seperti apa. Mungkin antum bisa ceritakan kebiasaan lah. Mungkin waktu tahun lalu kita Ramadan di tengah pandemi. Nah, sekarang sudah juga dalam pandemi tapi kan sudah seperti terbiasa. Nah, mungkin antum bisa sharing cerita terkait Ramadan. Kegiatan Ramadan umumnya kita memang memperbanyak baca Al-Quran, karena memang Ramadan kan bulan Al-Quran kan. Ya. Terus kalau untuk kegiatan khususnya selain ibadah pribadi gitu kan, kita memang rutinitas tiap tahun itu buka bersama di sini. Masya Allah. Di toko, tapi itu internal anggota toko. Masya Allah. Jadi memang ada beberapa ikhwan di sini di Mendalo juga yang kita undang. Itu kurang lebih bisa kalau rame sampai 10 orang. Masya Allah. Setiap hari. Ya. Oh, setiap hari? Setiap hari. Setiap hari? Masya Allah, luar biasa. Tapi itu khusus internal toko. Jadi anak nggak ngundang orang lain gitu kan. Berarti termasuk anggota karyawan tuh berarti? Benar. Sama biasanya juga mantan-mantan anggota karyawan. Kalau misalnya
domisi masih di Mandalo. Masya Allah. Dan masih bujang biasa undang. Masya Allah. Kalau berarti syaratnya harus bujang ya? Masih harus bujang. Karena nanti kalau bawa pasangan tambah rame ya. Masya Allah. Tapi biasa ada juga yang kayak gitu. Nah, rencana antum yang tahun ini kira-kira apakah akan diteruskan tradisinya seperti itu atau seperti apa lagi nanti konsepnya? Kalau tradisi toko kayaknya masih lah, insya Allah Masih ya? masih. Insya Allah masih kita teruskan. Sama biasanya berangkat tarawih pun kita bareng ya? bareng-barengan. Biasanya antum tarawihnya di mana? Kalau tahun-tahun yang dulu sebelum pandemi itu biasanya sih di Masjid Ubay, Masjid Ubay bin Ka'ab kan. Tahun kemarin kan? Tahun kemarin jamaah kayaknya di rumah berdua sama istri anak. Oh, berarti yang teman-teman habis buka langsung pulang gitu. Masing-masing ya? Iya benar. Oke, Ahi, tadi kan antum sempat cerita tadi buka bersama. Nah, itu kan dengan tim ya. Oh, benar. Ada nggak kira-kira antum khusus kan nanti buka bersamanya khusus nanti dengan keluarga mungkin apakah makan di luar, apakah mungkin ada kan target nih, oh nanti kalau makan di tempat yang mana gitu, ada nggak kira-kira? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya kayaknya nggak ada. Belum pernah ya? Cuman memang fokuskan buka di sini sama anak toko gitu. Sama toko ya. Nah berarti akan tahun ini antum akan jalankan lagi ya? Insya Allah bang. Berarti luar biasa tuh 10 orang. Nah kalau sumbernya sendiri gimana tuh? Sumber dananya? Sumber dananya paling dari dana pribadi. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti antum mengambil keutamaan memberi buka untuk orang yang berpuasa sama dengan pahala orang. Masya Allah. Ayo kita salah satu dari program tes ini kan juga tentang perjalanan hidup. Nah biasanya kita akan gali itu terkait perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah mengenal manhaj salaf. Nah antum cerita dikit. Mula awal antum mengenal manhaj salaf. Itu dimulai kurang lebih tahun 2013 atau 2014, anak agak-agak lupa juga. Alhamdulillah ada teman anak dari SMA kan, namanya Akhi Ridwan Abu Berarti Asim. di Batanghari waktu ya pada saat? Bukan, anak sudah buka di sini 2013, sudah buka di Mandalo toko jam. Jadi kawan anak namanya Akhi Ridwan itu main ke toko anak bang. Jadi pas main beliau ngajak gitu, ayo kita belajar agama gitu. Anak waktu itu masih kurang ngeh juga kan belajar agama yang gimana gitu maksudnya kan. Dia ngajaknya ya pokoknya datanglah ke masjid ini gitu kan. Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah dari Allah. Setelah taufik dan hidayah dari Allah itu diajak sama Akhi Ridwan, anak waktu itu perjalanan ke Masjid Ubay, pertama kali mengenal manhaj salaf ini kan. Dan alhamdulillah setelah itu Allah bukakan memang pintu hidayahnya kan untuk anak gitu. Udah sampai sekarang anak istiqomah insyaallah. Nah itu yang Akhi Ridwan sendiri itu teman antum SMA? Teman anak SMA dan sekarang beliau udah alhamdulillah jadi ustadz gitu di daerah Padang. Oh sudah jadi ustadz ya? Masya Allah. Berarti itu jalan hidayah. Ngajar. Nah jadi gini Akhi, biasanya kan pada saat awal-awal itu tuh mungkin satu dari perantara teman antum. Nah, mungkin ada mungkin antum pernah mungkin sebelumnya baca buku, apa setelah teman antum tadi ngajak, itu kan biasa dikasih nih baca nih bukunya ini misalnya atau mau nonton ini video. Seperti itu ada nggak kira-kira? Anak dulu alhamdulillah setelah taufik dan hidayah dari Allah itu anak nonton Ustadz Khalid. Nonton Ustadz Khalid ya, di YouTube berarti ya? Di YouTube. Jadi anak memang komputer tuh anak isi semua dari sirah Nabi, alhamdulillah berkat hidayah dan taufik dari Allah. Setelah hidayah dan taufik Allah, berkat video itu juga anak semakin kokoh gitu, semakin istilah menetapkan hati, ini manhaj yang benar gitu kan. Nah pada waktu itu, awal-awalnya itu, kan atau mungkin ada, kan biasanya gini kita waktu ketika mengenal awal itu kan kita mungkin akan membandingkan dengan perilaku kita yang sebelumnya. Apa yang antum rasakan pada waktu itu? Yang rasakan mungkin dari penampilan ya, segi penampilan kita udah mulai paham tentang isbal, apa itu isbal, tentang memelihara jenggot, terus tentang amalan-amalan yang tidak disyariatkan, yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Jadi mulai dari itu anak juga udah ngerasakan, oh berarti yang dulu kita lakuin karena kita nggak tahu gitu hukumnya kan. Jadi ya alhamdulillah Allah kasih hidayah, jadi kita harus menapakinya gitu. Nah ketika antum tahu ini adalah manhaj salaf ya, artinya kita mungkin ketika itu antum memutuskan kita akan bermanhaj salaf. Nah, apa pertama kali motivasi antum ketika antum memutuskan untuk bermanhaj salaf pada waktu itu? Motivasi anak, ya kita karena udah tahu bang ini memang jalan yang benar, jalan menuju surga gitu, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Jadi ya mau nggak mau kita harus tapaki. Jadi memang benar-benar ini Islam yang benar gitu. Bismillah kita dengan niat tadi ya. Masya Allah. Nah, Ai pasti nih ya, ketika kita awal-awal itu, apalagi khususnya kan pada waktu itu kan kita waktu itu antum masih single atau sudah berkeluarga? Masih single lah. Ya? Nah, artinya kita akan menemukan kontradiksi dengan mungkin lingkungan, dengan lingkungan terdekat pada waktu itu mungkin keluarga. Nah, pada waktu itu apa yang antum hadapi pada saat misalnya di keluarga?
Dulu alhamdulillah dari keluarga Ana sih nggak ada sampai kontra yang sangat gimana gitu kan. Cuman memang Ana pendekatan dulu. Yang penting Ana sering puteri ceramah depan beliau gitu. Depan orang tua. Jadi Ana nggak langsung ngomongnya, oh ini nggak boleh dalam agama. Jadi seolah-olah kayak Ana ngajarin, padahal Ana nggak ada ilmunya kan gitu. Betul. Jadi Ana dulu putar ceramah, kira orang tua ketarik sendiri gitu. Masya Allah. Enak ceramahnya gitu ya. Minta dikopikan di rumah gitu. Minta di stylein di rumah. Alhamdulillah Allah beri hidayah lewat itu gitu. Dan akhirnya alhamdulillah orang tua antum pun juga sekarang sudah ikut. Sekarang alhamdulillah. Masya Allah. Berarti jalan hidayah orang tua pun antum lewat antum ya. Berarti antum membuka jalan. Nah kemudian Allah kasih kemudahan. Biasanya kan ada juga pada kondisi-kondisi tertentu, ikhwan kita mungkin itu biasanya mendapat penolakan kan, dari keluarga, dari lingkungan, atau dari lingkungan yang akhirnya membuat dia tuh tadinya semangat kan ketika awal-awal akhirnya jadi futur gitu kan. Berarti alhamdulillah antum Allah mudahkan dengan segala sesuatu. Nah, misalnya gini ya, Ahi. Ketika di keluarga alhamdulillah dapat support lah ya. Nah, antum kan mungkin waktu itu kan sudah mungkin walaupun secara khusus antum ketika mengenal mazhab kan bahwa sholat adalah harus ke masjid ya. Nah, pada waktu itu antum sebelum mengenal mazhab sholat itu sudah melakukan itu atau belum? Belum mana? Belum ya? Sholat pun masih istilahnya di ujung-ujung. Betul. Berarti sholat di awal waktu. Misalnya sholat di ujung waktu. Sholat di awal waktu, kenapa misalnya sholat lohor di awal waktu asar. Oh gitu ya. Jadi gini, nah Anda mau tanya, pernah nggak misalnya kan setelah antum tadi mengenal mazhab salaf, antumnya kan sudah tahu bahwa laki-laki kita itu sholat wajib di masjid. Nah dengan antum setelah bermanhaj salaf kan antum berubah penampilan nih. Misalnya antum sholat di masjid, setelah antum bermanhaj salaf, nah pada waktu itu ada nggak semacam pandangan-pandangan yang melihat antum dengan sesuatu yang mungkin wah ini agak lain nih, aneh. Seperti itu ada nggak gitu? Anak rasa sih semuanya juga ngerasain hal yang sama gitu bang ya. Jadi ya yang penting kita berusaha bersikap baik lah gitu ya. kan. Berarti itu cara antum menyikapinya ya? Cara menyikapi pokoknya anak berusaha cuman yang ngasih senyuman lah istilahnya. Masya Allah. Kalau secara frontal kira-kira ada nggak yang langsung antum mungkin didekati, antum nih aliran apa sih gitu? Ada nggak seperti itu? Kayaknya hampir sampai sekarang belum ada. Belum ada. Kayak gitu. Dan antum waktu itu posisi udah di mana? Pada saat antum sudah mengenal mazhab salaf itu? Oh di Manado. Sudah di Manado ya? Tapi belum di tempat yang sekarang? Belum, Ana masih di Manado Mas. Manado Mas berarti di perumahan ya? Dia ruko cuma agak masuk ke dalam. Oh masuk ke dalam berarti? Bukan di pinggir jalan. Tidak di jalan utama ini ya? Masya Allah, baik. Nah sekarang kita lanjut, Ai. Ini kan antum posisikan nih usahanya jam ya? Karena udah dengar itu kan adanya sebutannya custom ya? Nah sebelum antum ada di posisi sekarang, ini kan sudah permanen lah ya, artinya sudah antum menemukan soul-nya ya, soul-nya jati diri ya. Nah, antum mungkin ceritain dikit, pernah usaha apa aja pada waktu itu? Jadi setelah anak lulus sekolah gitu kan, karena memang terbentur biaya gitu bang. Jadi istilahnya kita mau kuliah pun ya kita udah sadar kan orang tua kayaknya nggak sanggup gitu kan mau kuliahin. Jadi anak mencoba buka usaha lah, mau jualan apa aja yang penting halal waktu dulu kan. Jadi anak pernah dulu jualan bubur ayam pernah, terus jualan bandrek, terus jualan keripik rempeyek bang. Jadi dulu anak tuh titip di toko-toko. Buat sendiri? Dulu ibu yang bikin. Masya Allah. Jadi anak yang bagian pemasaran, istilahnya ya. Istilah. Tapi yang paling lama dulu anak jual bubur ayam. Jadi dulu di satu perumahan, kebetulan perumahannya luas bang. Jadi anak dulu tetap ibu yang bikin kan, jadi anak yang jualin. Oh, berarti ngider ya? Ngider pakai gerobak gitu, keliling-keliling komplek. Oh, berarti sudah dibuatin. Nah, itu jamnya jam berapaan? Kalau Pak Bubur kan harusnya sarapan, berarti antum sudah keluar pada subuh kali ya? Pokoknya kurang lebih jam setengah 6 udah setengah 6 udah jalan? Setengah 6 udah keluar, kurang lebih jam 10 udah balik, alhamdulillah. Habis ya berarti? Kadang habis, kadang nggak habis. Nah, terus, itu seperti yang bubur ayam itu tadi tuh, kira-kira berapa lama tuh? Atau bilang kan sudah cukup lama tuh? Kali itu kurang lebih bang, anak agak-agak lupa juga kan. Cuma kurang lebih hampir setahun lah. Apa 8 bulanan lah kurang lebih. Itu ya pokoknya usaha yang paling lama sebelum usaha jam ini gitu. Nah, kan sudah dapat pelanggan kan berarti dalam setahun tuh. Nah, kenapa akhirnya mundur gitu? Di mana letak kendalanya? Jadi dulu anak ngerasa bang, usaha tuh bang kalau harus memang istilahnya cocok dengan hati gitu kan. Masya Allah. Istilahnya kita masih mencari, masih meraba-raba kan. Jadi anak ngerasa bang dulu sudah 8 bulan tapi ya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi anak coba usaha lain lah gitu kan. Nggak enjoy lah ibaratnya. Nggak enjoy lah gitu. Apalagi kan dulu masih muda, kita masih single, masih bebas lah istilahnya kan. Masya Allah, manuvernya masih leluasa ya. Nah abis itu apa tadi?
Habis itu anak jualan kalau nggak salah, Yang rempeyek tadi, bukan? anak agak-agak lupa urutannya gitu kan. Pokoknya pernah jualan rempeyek, terus pernah jualan bandrek. Nah, Tekwan kalau nggak salah anak pernah juga tuh. bandrek sendiri, apakah juga tetap ngider? Kalau bandrek kan biasanya ngetem nih. Anak lu ngetem. Nah, di mana waktu itu? Ngetem daerah Simpang Rimbo anak. Berarti malam ya kalau bandrek? Malam ban. Kan tidak ada bandrek jualan. Malam. Oh, tapi itu lumayan ini tuh. Lumayan melelahkan bukan? Kalau bandrek mungkin pada maghrib nanti sudah buka misalnya. Benar. Kalau itu dulu bandrek kebetulan karena nggak susah bikinnya, jadi tuh anak bikin sendiri. Oh, buat sendiri ya? Cuman Berarti nggak tahan lama gitu, cuman berapa bulan ya. Kenapa 2 waktu bulan itu? ya. Biasa karena mencari jati diri belum ketemu ini. Belum ketemu. Itu berapa lama kira-kira tuh? 2 bulanan lah bang, kurang 2 bulan. lebih. 2 bulan apa sebulan. Nah, tempat sendiri lama. apakah antum nyewa atau seperti itu? Jadi kebetulan dulu ibu anak tuh buka rumah makan di daerah Simpang Rimbo. Oh, berarti- Jadi anak di depannya usaha sendiri gitu kan. Berarti bareng lah ibu tetap Bareng ibu. Rumah sampai makan. jam berapa waktu itu antum? Kadang sampai jam 12 malam bang. Apalagi kalau malam ahad kali ya. Kan lebih Tapi dulu juga karena anak berpindah ke usaha lain karena memang kurang prospek gitu. Oh, kurang prospek malah. Masih sepi gitu ya. Akhirnya antum menemukan ini mungkin nih tadi soal jati diri tadi tuh. Seperti apa kisah awal menemukan akhirnya inilah apa namanya tuh jiwa saya mungkin seperti itu gimana tuh? Jadi dulu udah beberapa usaha yang gagal tadi bang. Jadi anak berusaha coba lagi gitu kan. Dulu kebetulan anak modal nggak ada, cuman punya punya apa namanya itu? Punya bahan-bahan untuk bikin gerobak gitu. Masya Allah. Jadi anak bikin gerobak. Nah ada kawan dulu ngajak kerjasama usaha aksesoris. Ya. Jadi anak kayak jual cincin, kalung, gelang. Gitu. Waktu zaman itu ya Zaman lagi booming itu ya? lagi booming. Sama batik bola dulu kan lagi booming bang. Sempat Ya. booming cuma setahun 2 tahun. Ya. Udah tuh hilang kan. Nah, Jadi setelah anak buka itu, tapi sama karena masih nyari jati diri kan. ya. Jadi kurang cocok. Anak pernah main ke pasar keliling-keliling. Mau lihat kira-kira jualan apa yang prospek gitu. Yang anak kira-kira waktu itu anak padahal belum kepikiran mau jualan jam, cuma pas keliling-keliling lihat ada grosir jam. Cerita-cerita sama yang punya grosir. Jadi anak dikasih motivasi supaya buka toko jam. Oh, itu awalnya. Nah, awal mulanya. Itu sekitar tahun berapa kira-kira? Kurang lebih anak agak lupa. Pokoknya toko ini kurang lebih udah 7-8 tahun lah. Masya Allah, lumayan ya. Nah, akhirnya ketika antum tadi kan sharing bercerita, kemudian dapat motivasi dari yang punya toko grosir jam tadi. Nah, langkahnya seperti apa pada waktu itu antum? Apakah langsung jualan ini atau mungkin antum awalnya pakai nitip dulu atau seperti apa? Jadi kebetulan anak waktu itu memang udah ada toko aksesoris, cuma memang masih kecil-kecilan istilahnya. Ya. Dulu anak buka tokonya itu daerah Karya Maju bang, Kelana Karya Pura. Maju, ya. Dulu sistemnya anak sewa tanah, bangunan bikin sendiri. Oh. Bangunan pun bukan bangunan permanen, masih papan. Ya. Nah, masih papan. Jadi kebetulan waktu itu udah jual aksesoris, jadi anak coba tes beli jam mungkin kurang lebih 10 piece dulu. Oh ya, awalnya. Masih dikit-dikit Ya. kan tes. Guyur lah ya katanya. Guyur gitu. Terus anak semakin berjalan waktu gitu, kayaknya cocok dengan usaha jam nih. Dan ternyata peminatnya banyak. Peminatnya banyak dulu. Nah, itu pun dari mulai setahun sudah jualan jam itu anak udah mulai coba bikin jam custom. Oh, sudah mulai pada Udah waktu mulai. itu. Cuman waktu itu memang anak alat-alat nggak ada, jadi istilahnya kita desain masih minjem komputer kawan, Ya. ngeprint pun masih ke tempat print. Jadi kita cuma pakai kertas, nanti bawa ke toko, baru kita pasang di jam. Nah, berarti pada waktu itu cuma melayani penjualan ya, belum servis belum? Servis sudah, cuma ganti baterai cuman. Oh, belum cuma sampai karena belum, ilmunya baru sampai itu. masih sedikit. Nah, gitu. kalau ilmunya sendiri antum apakah autodidak ataukah memang sengaja mencari guru belajar benar-benar seperti apa kalau itu? Kalau dari jam nih setahu Ana sih kalau untuk lembaga formal emang nggak ada gitu kan. Iya. Jadi Ana dulu Tapi alhamdulillah suhunya tuh, ada kali ya? Suhunya mungkin ada. Jadi Ana memang namanya kita dunia servis gini kan, Ya. memang kita harus punya channel banyak gitu tukang Ya. servis jam. Kebetulan Ana kenal banyak itu tukang servis jam di Jambi ini. Jadi Ya. Ana sharing-sharing ilmu dari mereka. Gitu. Misalnya Ana ada kurang paham tentang perbaikin jam apa gitu kan, Ana Ya. bawa ke sana. Jadi Ana sekalian berguru, sekalian minta baikin gitu. Oh, jadi baikin tapi sambil Tapi sekalian ditungguin. kita istilah merhatiin kan, Iya, iya. merhatiin gini cara servisnya Ya, gitu. terus nanti sambil ditanya nih kalau kayak gini kendalanya seperti benar ini. benar Pak. Nah, itu biasanya di daerah mana tuh? Di pasar. Daerah pasar. Daerah pasar, Memang ya? kalau untuk servis jam
yang suhu-suhunya biasa ngumpul di pasar. Ya. Orang yang sudah senior-senior biasanya. Yang anak ingat kalau umur yang udah tua-tua gitu. Pakai ini ya, apa namanya tuh? Kaca pembesar ya? Diselipkan ke mata itu. Benar. Karena mungkin alat-alat jam itu kan halus-halus ya. Anak pun sekarang pakai itu. Oh, tetap pakai ya? Anak kira kalau masih muda nggak perlu lagi pakai itu ya. Karena memang alat yang dilihat itu kan halus-halus ya. Halus-halus ya. Dan lebih jelas kalau pakai itu. Nah, kalau sekarang kan antum nih kalau nyebut dik ini kan pasti terbayangnya desain, artinya custom. Nah, itu sendiri yang soul yang jati diri dapat custom tadi itu dari mana antum inspirasinya? Kalau nggak salah dulu Ana lihat Google bang, zaman dulu kan Google gitu sama Google gitu ya. Gimana ceritanya? Jadi Ana dulu posting istilahnya searching lah gitu kan. Kita cari jualan jam biar unik jam apa gitu kan. Yang beda ya. Yang beda. Tapi emang dulu Ana karena belum tahu juga hukumnya gitu bang, jadi banyak tuh jam custom tuh tata foto. Oh iya. Jadi request foto kan paling banyak orang foto ulang tahun, ulang tahun, nah gitu paling banyak. Waktu itu belum ngaji ya? Waktu itu udah ngaji cuman belum paham. Waktu itu belum ngaji. Ya? Waktu di Karya Maju belum ngaji. Berarti sempat ngambil orderan itu ya? Iya. Berarti awal mulanya sampai akhirnya, wah ini kayaknya inilah anunya, soulnya, jati dirinya. Pada waktu itu yang terbersih di antum tuh seperti apa anunya? Kedepannya seperti apa waktu itu? Untuk terkait yang jam custom tadi? Ana sih ngelihatnya sih jam custom kan masih jarang di Jambi kan, produsennya pun Ana lihat sih kayaknya belum ada gitu. Prospeknya lebih ini ya. Sekalian istilahnya Ana jualan jam biasa, ada nilai jual tambahnya jam custom sama servis gitu. Nah, kalau inspirasi sendiri kan antum ini kan Dik ya. Berarti ini ada kakaknya berarti kalau ada Dik ini kan. Nah, inspirasi nama sendiri antum dari mana nih kira-kira? Itu sebenarnya panggilan nama Ana sendiri gitu kan. Oh, dari nama ya? Dari kawan-kawan namanya kan bukan masih Dik. Ya. Biasa orang panggil kan ujungnya aja gitu, kalau Indonesia kan Dik. Oh, seperti itu ya. Jadi Ana mikir-mikir karena dulu ada, mungkin Ana lupa-lupa ingat juga ya, mungkin ada kawan gitu yang ngasih tahu Ana kan. Coba lah namanya Dik aja gitu. Jadi sampai sekarang udah namanya itu terus. Berarti sejak awal berdiri sampai sekarang inilah namanya ya? Jadi Ana mau ngubah pun kayaknya ada sayang lah. Sudah sudah. Udah mantap ya. Sudah mantap. Nah, antum cerita lagi dikit. Tadi kan antum sempat senggol kita awal-awal, antum akhirnya sudah dapat lah tadi yang jati diri soul tadi terkait custom ya. Nah, kalau bayangan anak itu sendiri kalau custom itu artinya jam apapun bisa dijadikan custom. Nah, yang antum sekarang lakukan di sini, yang antum lain ini yang seperti apa yang kategori customnya tuh? Itu jam tangan ada bang, jam tangan, jam beker, jam dinding. Cuma memang kalau jam tangan Ana khususkan itu jam yang istilahnya tuh jarum, apa namanya itu ya? Analog ya, bukan digital. Jadi kalau digital emang nggak bisa gitu. Ya. Nah, kalau misalnya bawa sendiri dari rumah bisa? Kalau bawa sendiri sebenarnya sih nggak bisa. Cuma kalau untuk orang dekat bisa. Masya Allah. Berarti ditonton sama yang lain bisa merapat nih berarti. Oh, berarti kalau syarat ketentuannya berarti harus beli yang. Soalnya gini bang, Ana tuh ngambil, misalnya kalau bawa sendiri kita nggak tahu kualitas mesin udah masih bagus atau udah haus gitu. Nanti gara-gara kita custom, kita custom malah jadi rusak gitu. Nanti komplain ke kita. Komplain ke kita. Jadi enak kan jam dari sini, jam baru kan, langsung kita bongkar gitu. Oh, berarti memang karena kita kan akan melakukan lepaskan dulu semua, nanti kita kasih. Nah, kalau terkait antum tadi ada komplain, pernah nggak terjadi seperti itu? Misalnya tadi jamnya dari rumah bagus, setelah antum custom pulang ke rumah, tahu-tahu setelah di custom jadi rusak, gimana? Pernah nggak seperti itu? Kalau jarang sih bang, soalnya Ana juga jarang nerima memang kalau bawa sendiri. Itu pun orang-orang tertentu karena udah kenal dekat kan, jadi Ana pun mau nolak kan susah gitu kan. Nah, selain jam tangan, jam seperti apa tadi tuh yang antum lakukan custom tadi? Jam beker bang, jam beker, jam dinding. Nah, kalau di antara itu yang paling mungkin best seller lah ya, yang paling banyak. Best seller jam dinding biasanya. Jam dinding ya. Mungkin kalau jam dinding, kalau Anda lihat sekilas seperti kemarin ada yang Iwan kita melakukan acara, kayaknya untuk dijadikan souvenir kali ya. Benar. Berarti sementara best seller nih. Yang Anda lihat sampai sekarang ya. Jam dinding itu pun jam dinding juga bang, biasa. Alhamdulillah sekarang banyak perubahan juga di toko ini kan. Sekarang dan dari foto lagi, dari mau ulang tahun, jadi kebanyakan untuk wedding, orang untuk wedding, untuk promosi usaha. Tapi berbentuk tulisan ya. Tulisan. Nah, sekarang gini kan, antum tadi sempat cerita waktu awal dulu sempat nerima orderan berbentuk foto, kemudian birthday ya. Berarti kan setelah kita ngaji kan kita tahu hukumnya. Nah, sekarang misalnya nih ada yang datang terus, Bang nih, apa panggilan Bang Sidik gitu ya? Bang minta buatin jam custom tapi foto. Nah, seperti apa antum sikapinya? Paling Ana jelasin sih bang. Mohon maaf nggak bisa gitu kan, nggak bisa foto lagi. Terus Ana istilahnya gali kemauannya untuk apa misalnya dia pengen wedding untuk wedding. Jadi Ana tawarkan desain wedding yang ada, solusi yang lain. Jadi kebanyakan juga alhamdulillah
kalau memang rezeki kita kan, ya kemana gitu larinya kita. Betul. Jadi setelah kita arahin ke desain-desain yang ada, orang tuh tinggal milih, jadi tinggal request tulisan. Jadi berganti ya, tadinya pengen gambar, pengen foto. Gambar, jadi orang tuh kepikirannya kan, ada apa-apa lah gitu. Terus kan. Lebih, yang penting ada namanya gitu kan. Ada beberapa mungkin apa namanya slogan-slogan ataupun kata-kata yang mungkin juga menjadi inspirasi kan. Nah, benar. Nah, ini kami dapat bocoran nih, dengar-dengar kabar nih katanya, ini kan yang apa namanya pangsa pasar Antum ini kan banyak kan mahasiswa ya, apalagi kan Antum ini kan berada di lingkungan kampus ya. Kami dengar tuh Antum ketika mungkin mahasiswa yang datang ke sini, Antum sambil ada semacam sharing ilmu atau berdakwah, seperti apa ceritanya? Ceritain dikit. Kebetulan di toko ini kan memang ada pembagian buku saku, Bang. Oh, ada seperti apa? Jadi paling biasanya sih Ana nyampaikan dakwah nih ya dari buku, karena kita pun ilmu kan nggak ada. Saya mau nyampaikan langsung lisan itu bukan kapasitasnya gitu kan. Paling kita ya bagi-bagi buku. Misalnya orang tuh lagi servis atau lagi beli jam, lihat ada etalase ada buku gitu kan. Terus kita tawari, ini buku gratis, silakan diambil. Oh, berarti ditawarkan dan diambil gratis ya? Masya Allah. Nah, Ahi, kita mau dengar cerita dari Antum. Jadi kan namanya dalam usaha ini kan penuh suka, penuh duka. Nah, mungkin ada satu pengalaman menarik, mungkin satu yang sukanya, yang paling mungkin berkesan, yang mungkin akan jadi ingatan Antum selama-lamanya gitu kan. Mungkin Antum bisa ceritakan. Atau nanti yang unik, mungkin ya bisa jadi pengalaman duka yang jadi pengalaman juga akhirnya tidak terlupakan. Kira-kira apa setelah buka jam yang apa usaha jam ini? Ada beberapa cerita sih, Bang. Ya, betul. Kalau yang duka istilahnya, kalau suka duka juga mengenai rame atau sepinya, itu istilahnya kita sebagai muslim itu udah paham gitu, Bang ya. Rezeki kan udah Allah atur kan. Setelah udah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi kan kita udah tahu, yang penting kita udah paham itu. Jadi kalaupun sepi kita tetap ini mau rezeki yang Allah kasih hari itu gitu kan. Cuma ada beberapa kejadian dulu, Bang, anak pernah nganter barang gitu sampai ke Bulian kan. Jadi nganter barang, karena memang dulu tuh anak agak kurang patuh kayaknya sama omongan ibu gitu. Ibu anak udah ngomong, jangan pergi gitu kan. Besok deh kalau mau nganter jam. Anak emang karena emang udah takdir juga, Allah takdirkan kan. Anak ngambil ibrahnya dari situ, emang kita harus dengar kata orang tua. Nah, jadi orang tua udah ngelarang, anak pergi, tetap pergi nganter. Waktu itu kejadiannya malam. Jadi anak waktu mungkin 15 menit dari sini, itu di jalan lintas ada banyak gerombolan binatang lewat, kerbau lewat, jadi kelihatan langsung ditumbur. Jam berapa kira-kira? Itu kurang lebih mungkin jam 8 atau jam setengah 8. Oh, baru jam 8. Tapi gerimis dulu tuh, Bang. Oh, jadi gerimis sepi. Ya, pandangan agak kurang, kita pakai helm kan. Iya. Jadi ada ngebut, kayak lap lagi gitu. Jadi anak tumbur langsung. Ya, gitu. Jadi kejadian langsung jatuh anak. Berarti kategorinya Antum tuh kecelakaan tunggal. Kecelakaan. Susah juga dibilang. Akhirnya jatuh, kecelakaan terus akhirnya cedera, tangan anak patah. Tangan patah. Itu berarti Antum baru mau ngambil. Dan anak ngantar pesanan loh, Bang. Berarti sudah. Anak rencana langsung balik hari, istilahnya cuma ngantar sejam ke Bulian kan langsung balik lagi gitu, rencana anak gitu kan. Karena emang salah ngejar omset gitu ya. Iya. Pada waktu itu sudah menikah atau belum nikah. Wah, itu tadi. Itu pengaruh jiwa muda tadi kan akhirnya. Wah, ini masih bisa nih. Pokoknya hajar terus karena masih bawaan muda tadi kan. Padahal orang tua anak udah ngelarang waktu itu. Udah jangan, makanya anak ngambil ibrah ya. Itu orang tua tuh salah satu pengalaman harus kita dengerin gitu kan. Masya Allah. Itu mungkin yang duka ya kali ya. Nah, yang unik atau mungkin yang sukanya seperti apa? Mungkin ada yang konsumen nih bawa jam apa, seperti mungkin ada cerita Antum sendiri yang masih jadi ingatan Antum? Kalau sukanya secara garis umum lah ya, secara garis besar itu istilahnya kalau ada konsumen udah balik lagi ke tempat kita, sudah tuh dia rekomendasi kawan. Kalau dia bawa temannya nih, langsung bilang, ini saya ganti baterai di sini, ini awet katanya. Jadi orang ngerasa kan, wah kepercayaan udah dibangun gitu kan. Betul. Orang ngerasa sukanya sih itu sih. Jadi promosi dari mulut ke mulut ya? Benar. Jadi istilahnya kepuasan di pelanggan itu lah kita. Nah, ini tadi ada sedikit yang terlewat mungkin. Jadi kan Antum tadi sempat waktu yang Antum kecelakaan tadi itu kan Antum nganterkan servisan yang sudah selesai. Ngantar pesanan jam, Bang. Ada orang pesan jam. Beli jam. Jadi nganter. Yang anak pengen tahu di sini Antum lainnya apa aja? Selain jam beli terus Antum antar terus yang servis jemput segala macam, coba Antum jelasin. Kalau untuk jual beli anak memang offline gini. Bisa offline itu yang orang datang langsung ke toko. Offline ya. Terus anak juga ada toko online-nya, Bang, di aplikasi toko kan. Jadi anak bikin katalog online. Jadi di situ orang bisa mesen lewat situ. Nanti Antum bisa sampaikan gitu. Nanti kita tampilkan nanti di layar nanti Itu tuh seperti apa caranya? Caranya jadi orang tuh bisa beli lewat situ, tapi nanti terhubung dengan WhatsApp bisnis gitu.
Jadi nanti kalau misalnya udah pesan, nanti kalau di wilayah Jambi biasa COD bang, bisa bayar di tempat. Berarti jadi antar sendiri, antum sendiri yang ngantarnya? Biasanya ada krunya juga. Ada kru? Atau biasanya anak sendiri bisa juga. Waktu itu masih single ya, sekarang mungkin sudah ada kru ya, ada. Nah, terus kalau yang tadi, yang apa namanya tadi itu, selain itu kan jual beli ya, berarti antum menjual. Nah, selain itu ada sekarang alhamdulillah ada namanya Dik Service Jam. Nah, jadi itu layanan servis antar jemput. Jadi kebetulan Ana juga alhamdulillah udah Allah kasih ilmu untuk servis jam ini udah banyak gitu kan. Masya Allah, jam terbangnya udah bisa lah istilahnya jam terbangnya sudah cukup ya sekarang. Alhamdulillah kita udah banyak hal yang udah dibisain gitu. Jadi Ana emang beranikan diri buka servis jam online. Jadi orang bisa hubungi Ana lewat WhatsApp, konsultasi dulu bang. Iya. Saya kerusakan, jadi Ana tinggal estimasi biayanya segini, kalau udah cocok Ana jemput. Oh seperti itu ya. Nanti estimasi berapa hari kerja langsung Ana antar lagi. Berarti kita sudah deal sepakat di awal ya. Jadi kurang lebih ada gambaran berapa biayanya. Jadi jangan sampai orang tuh servis tapi biayanya nggak ada gambaran. Akhirnya bengkak biaya orang tuh. Jadilah gitu kan. Nah itu kalau yang khusus yang tadi itu apakah semua atau cukup dalam lingkupan yang bisa ditempuh dengan motor atau seperti apa? Kalau untuk servis jam online itu biasanya untuk Jambi aja bang. Jambi ya? Kota Jambi lah yang masih bisa itu. Ini Amtung Muara Jambi. Tapi lebih dekat. Tapi Mendalu kan istilahnya kan nggak jauh kan. Jambi coret kali ya. Jambi ujung. Jambi ujung. Oh berarti yang seperti itu ya. Nah kalau sekarang nih di antara yang itu kira-kira banyakan offline apakah banyakan online? Karena kan zaman sekarang ini apalagi pada saat kemarin pandemi kan, pandemi itu kan membuat orang apa istilah anak muda sekarang mager ya. Dan juga mungkin kondisinya juga terlarang untuk beradaptasi keluar. Nah akhirnya di rumah saja. Dan kita tahu juga mungkin sama-sama penjualan online sekarang kan cukup meningkat drastis. Nah seperti apa yang kondisi terjadi di antum? Apakah online-nya juga ikut signifikan terjadi kenaikan atau seperti apa? Kalau waktu itu tetap masih offline sih bang. Tetap offline ya? Offline. Soalnya di sini kan bila kan servisnya udah mulai lama kan. Saya udah mulai banyak ya yang servis di sini kan. Jadi kita paling banyak sih ngambil omset memang dari servis bang. Servis ya? Dari servis. Nah kalau antum sendiri nih, kan kita tadi lewat depan ada semacam apa tadi, promo lah ya. Nah mungkin antum bisa sampaikan promonya sekarang mungkin misalnya beli 1 gratis 2 misalnya. Terus seperti apa, kemudian ada potongan harga seperti apa, dan mungkin antum ada tips dan trik mungkin yang membuat orang sudah beli terus nanti pengen balik lagi. Nah seperti apa triknya? Jadi memang kita istilahnya kita jual beli gini bang, kan penjual jam banyak gitu kan di Jambi ini kan. Cuma kita istilahnya bikin ciri khas kita beda sendiri gitu. Maksudnya tuh persaingan secara sehat gitu kan. Jadi kita sistem jual belinya kita cari kayak mana supaya ada nilai tambahnya toko ini dibanding toko lain. Akhirnya Anda bikinlah promo. Nah kebetulan promo lebaran ini beli 1 gratis 2. Masya Allah. Jadi Anda sengaja beli, misalnya ada orang beli 1 jam bisa milih gratisnya 2, tapi bukan jam yang sama, itu pasti jam yang harganya di bawah. Ya, tapi tidak apa-apa, jadi nanti pas lebaran 3 jamnya kiri kanan nanti pakai. Kalau satu ada voucher segala macam seperti apa? Sama ada diskon bang, jadi sistemnya gini, misalnya ada orang beli 1 gratis 2, misalnya tapi misalnya yang beli nggak mau gratisan, pokoknya yang penting bisa turun harga. Bisa. Berarti nanti dikonversikan. Jadi anak gini caranya, misalnya beli 1 gratis 2, kalau nggak ambil bonusnya itu kita diskon sampai dengan 25% dari harga yang ada. Berarti dapat tetap 1, tapi harga yang 1 tadi jadi diskon 20% kalau nggak diambil bonusnya gitu. Bonusnya berarti nanti dikonversikan dengan pengurang harga ya. Nah benar. Nah rencana ke depan antum terkait toko yang dan usaha jam antum nih apa kira-kira? Atau mau buka cabang lagi misalnya kan? Kalau buka cabang ada sih kepikiran bang, cuman kan belum dalam waktu dekat nah. Jadi anak sih paling ngokokkan yang ada dulu gitu kan. Atau beli ruko ini dulu? Belum. Jadi istilahnya sistemnya anak perbaiki lagi kan. Karena sistem online-nya masih berantakan ini kan. Yang online ya. Terus mungkin ya sistem di dalam lah kita perbaiki dulu kan. Berarti supaya lebih. Apa antum yang online itu? IG, FB atau? Anak pakai aplikasi toko bang, ada aplikasi namanya toko gitu kan, jadi lewat situ anak jualan. Tapi kalau promosi anak tetap lewat WhatsApp, Facebook, tetap anak pakai. Nah kalau kira-kira nanti rencana bakal buka cabang nih, rencana antum di mana mau buka cabang ini? Di Bulian? Enggak lah kayaknya. Di pasar mungkin kali ya? Mungkin kepikirannya sih di Mayang. Oh di Mayang? Karena memang penjual jam kan banyak. Sebenarnya kita jualan juga enaknya sih bang ngumpul sesama jenisnya gitu. Karena istilahnya supaya walaupun kita jadi banyak kompetitor, cuman orang tahu kalau mau beli sesuatu ke situ kayak disipin kan. Istilahnya disipin banyak penjual counter HP. Jadi orang taunya beli HP ya ke situ gitu. Gitu benar. Kepikiran mungkin di Mayang kalau misalnya buka lagi. Belum tahu lah.
Ahi, tadi kan kita sempat juga dengar antum ini selain usaha jam ini katanya antum ada usaha kuliner juga. Luar biasa tuh. Nah, ceritain dikit nih sebelum kita masuk sesi penutup antum sharing nanti. Nah, usaha kuliner seperti apa nih? Jadi alhamdulillah Bang, anak juga selain usaha jam itu anak buka dimsum. Masya Allah. Jualan dimsum itu. Dimsum makanan Korea? Makanan Chinese sih jatuhnya. Chinese? Oh bukan Jepang bukan? Kayaknya sih Chinese. Masya Allah. Jepang atau Korea ya? Nanti yang bisa jawab di komentar. Itu jadi anak buka dua outlet. Masya Allah. Di Beringin sama di Mayang. Cuma kalau tetap untuk produksi tetap di sini ya. Oh produksi di sini. Di sini. Jadi tapi kalau untuk Beringin untuk bulan Ramadan ini Bang kita liburkan dulu Bang. Oh anu dulu ya. Jadi dulu. untuk Ramadan ini Insya Allah di Mayang tetap buka. Fokus ya. Itu yang buat antum buat sendiri? Itu kebetulan istri yang bikin. Allah. Jadi anak cuma garda depan untuk misalnya ada orang pesan apa gimana kan, apa nganter gitu. Masya Allah. Apa nyari tempat usahanya gitu ya. Berarti banyak nih backupnya nih. Jam juga, kuliner juga. Apalagi kalau kita tahu sekarang kan dimsum itu kan salah satu bisa dibilang kuliner kekinian ya kan? Ya mungkin kayaknya lagi booming sih. Iya, yang digandrungi. Ya. Termasuk anak-anak saya pun suka. Yang digandrungi anak muda sekarang kan milenial lah ya. Masya Allah. Berarti antum sudah menemukan. Mungkin salah satu nanti rencana ke depan buka outlet dimsum sendiri kali ya? Kayaknya iya Bang. Masya Allah, luar biasa. Jadi one top shopping. Yang bener jam, langsung makan dimsum. Masya Allah. Oke Ahi, kita ini kan dalam tes ini selain pengalaman hidup, juga kita bisa nanti sharing atau berbagi ya, khususnya kepada Ikhwan, ataupun siapapun yang menonton acara ini di rumah. Nah, kami pengen antum sharing sama yang menonton di rumah, khususnya Ikhwan kita, mungkin yang mau buka usaha seperti apa. Karena kan antum sudah terjun nih, sudah mengalami sendiri, sudah pengalaman antum ya bisa dibilang lumayan nih, sampai 7, 8 tahun, hampir 10 tahun. Kan artinya ada proses di situ mungkin dari awal antum sempat jatuh terus bangun lagi. Nah, antum bisa sharing sampai ada di posisi seperti sekarang. Tafadhol. Ya alhamdulillah ada beberapa mungkin yang bisa kami sharing berdasarkan pengalaman. Memang kalau kita istilahnya mau pengen buka usaha, yang pertama itu dari permodalan gitu. Masya Allah. Yang permodalan tuh penting kan, setelah untuk buka usaha, dan itu memang jangan sampai kita sentuh-sentuh dengan namanya riba gitu. Masya Allah, ya. Terus memang kalau untuk buka usaha nih Bang, kita harus mentalnya pun harus mental baja istilahnya kata orang itu kan. Jadi kita harus jangan sampai kita buka usaha satu ini kita gagal langsung kita down, langsung nggak mau lagi usaha gitu. Memang usaha harus sabar. Intinya harus sabar, kita nggak langsung buka usaha. Nah terus gini Bang, misalnya kita buka usaha, kita ngelihat ada orang jual bakso misalnya kan, kita buka usaha bakso. Nah terkadang kita tuh ngelihat hasilnya sekarang, tapi bukan prosesnya. Betul. Jadi begitu kita ngelihat, oh ini orang ini rame, kita bukalah bakso juga kan. Sekali kita buka, ekspektasi kita nggak sama gitu dengan ekspektasinya nggak ada sampai gitu, nggak sama dengan sesuai ekspektasi kita. Begitu kita buka, nggak serame yang kita lihat. Gitu. Yang orang akhirnya di situ down gitu. Padahal mungkin orang yang buka bakso yang kita lihat rame itu prosesnya udah berapa tahun gitu. Betul. Jadi memang kita buka usaha harus sabar. Intinya harus sabar. Terus permodalan juga. Terus emang kalau kita sebagai seorang muslim juga Bang, kita harus bekali lagi dengan ilmu muamalah gitu kan. Soalnya kan anak ngerasa lah dulu kan waktu buka usaha istilahnya belum belajar tentang muamalah, belum tahu agama kayak mana, ngatur dalamnya, ngatur kayak mana jual beli. Jadi banyak hal-hal yang kita senggol yang sebenarnya itu dilarang dalam agama, tapi kita ngerasa ya ini benar-benar baik gitu kan. Nah contohnya memang kayak misalnya anak lah Bang istilah kan kita untuk cetak foto untuk dipajang di dinding kan kayaknya memang dalam agama kan nggak boleh. Nah, jadi anak karena dulu nggak tahu jadi terima aja gitu sampai itu kan. Dan itu salah satu yang primadona kali ya? Primadona dulu paling foto sampai sekarang pun masih banyak orang nanya gitu kan. Ya alhamdulillah setelah belajar agama tahu jadi kita tinggalin juga. Nah yang butuh waktu kan, nggak langsung tinggalin karena kita butuh juga istilahnya tuh kekuatan imannya, kekuatan dalam hati nih supaya kita bisa ninggalin gitu. Betul. Sama juga memang dulu juga toko ini pernah ninggalin tentang software bajakan Bang. Jadi dulu istilahnya kita bikin jam custom kan memang bikinnya lewat komputer. Komputer kan pasti ada softwarenya. Betul, aplikasinya. Jadi kita dulu pakai Windows sama Corel Draw. Jadi untuk beli yang ori kan lumayan. Lumayan, kurang mampu kan. Waktu itu modal awal belum cukup ya. Kalau Windows mungkin sekarang pun udah terjangkau lah kalau untuk ori kan. Cuma kalau untuk Corel kan masih tembus angka 9 jutaan. Komputer pun kita cuma beli 1,5 juta istilahnya. Masa mahalan softwarenya? Mahalan softwarenya. Jadi kebetulan dulu juga Bang ada Ikhwan juga yang bantu gitu, ngasih solusi. Jadi dulu anak sempat berhenti bikin jam custom tuh sekitar kurang lebih
5 bulanan itu stop anak, nggak nerima pesanan karena anak mau ganti dulu software. Jadi anak mau beralih ke software ori itu keuangan juga nggak ada kalau beli software asli. Jadi anak mikir-mikir pakai apa gitu. Jadi ada satu ikhwan yang ngasih tahu, coba pakai Linux. Jadi Linux itu kan berbasis software kayak Windows, cuman dia gratis emang dari yang pembuatnya gitu. Dan turunannya itu banyak gitu, kayak CorelDRAW itu bisa diganti dengan Inkscape, terus Photoshop bisa diganti dengan Gym gitu. Kayak Android lah ya di Play Store. Nah, ya benar. Ya alhamdulillah bisa kita akali gitu. Yang penting memang kita usaha ini, setelah kita nyari rezeki untuk anak istri, kalau kita udah nikah, memang kita harus hati-hati kita dalam usaha nih. Jadi kita harus cari memang benar-benar rezeki yang halal. Jangan sampai perkara yang subhat yang lebih baik kita hindari. Emang itu butuh waktu, tapi ya untuk yang baru-baru pengen usaha, itu harus dipertimbangkan dulu Bang kita. Masalah permodalan, masalah tekad yang kuat, sama restu orang tua juga Bang, harus kita cari. Jadi benar-benar istilah kita pengen usaha tuh izin dulu sama orang tua, misalnya kita pengen usaha ini gimana pandangan orang tua. Ya kurang lebih mungkin itulah yang bisa Ana sampaikan dari pengalaman. Luar biasa, Antum tadi sharing udah terkait pengalaman, jadi mungkin satu yang bisa kita petik bahwa untuk memulai sebuah usaha tuh pastikan bahwa kita memulai dari yang halal, karena posisinya apalagi kita yang sudah memiliki tanggung jawab istri dan anak, kita akan membawa nafkah yang halal untuk keluarga kita. Jadi kalau kita mulai dari yang halal, insya Allah walaupun sedikit yang seperti yang bilang tadi, tapi berkah, masya Allah luar biasa. Itu yang bisa kita tangkap dari Ahi Purnama Sidik. Jadi yang ada di seputaran Mendalo silakan merapat. Tapi tadi juga sudah disampaikan, insya Allah nanti Ahidik akan sampaikan ke kita untuk text line di apa yang online tadi, nanti bisa merapat ke situ. Yang punya keluhan jam di rumah bisa nanti langsung bisa konsultasi, kan konsultasi juga bisa tadi ya, konsultasi. Nanti bisa harapannya nanti servis jamnya sama Ahidik. Baiklah, kembali kami mengajak Ahi dan Ukti, brother dan sister, dan siapapun yang menonton acara kita hari ini, kita tetap membuka donasi untuk keberlangsungan semua program dakwah kita yang ada di channel Jami Mengaji. Kemudian di bulan Ramadan ini kita membuka peluang untuk beramal, untuk memberikan berbuka puasa untuk anak yatim. 1 bulan penuh kita akan berikan buka puasa bersama. Nah itu dengan nilai Rp500.000. Seperti yang pernah kita dengar bahwa keutamaan memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa itu kita akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Kemudian juga kita mengajak Ahi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada, serta siapapun yang menonton acara ini, marilah kita ambil bagian dalam program dakwah ini. Sekecil apapun peran kita dalam program dakwah ini, tentunya kita berharap ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah. Saya Abu Aufa dan narasumber kita hari ini serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.